Mari kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Amin. Sebelum kita pulang membaca firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu. Gak ada puji-pujiannya nih yang girang-girang nih. Bila kau inginkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kehadirat-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak pernah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersatu doa. Yesus, karena kami memulai membaca firman Tuhan, nikmat dan pengertian firman Tuhan Yesus, agar kami dapat memahami dan mengerti dengan firman Tuhan. Tuhan atas berkat-Mu dalam nama Yesus, kami berdoa untuk syukur. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan kita kali ini diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Tolong dibuka Alkitabnya, kita baca bareng.
Roma 12 ayat 1 sampai 5. Udah dapat semuanya? Udah. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, di sini aku akan bahas per kalimat. Kita akan belajar pengertian-pengertiannya. Jadi aku baca dari tafsiran atau bahasa asli Heidelberg. Paulus memakai kata-kata, di sini kan ada, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Paulus memakai kata-kata menasihatkan kamu ke jemaat di Roma bukan sekedar atau bersifat untuk memberi saran untuk dipertimbangkan atau nasihat. Jadi bukan sekedar nasihat doang ya. Istilah ini menunjuk pada panggilan ketaatan yang berakar dalam Injil Kristus. Jadi maksudnya nasihat di sini itu sebagai panggilan untuk menjadikan Injil sebagai gaya hidup. Nasihat yang dimaksudkan memiliki wibawa yang sangat kuat. Jadi aku ingatkan sekali lagi, nasihat di sini itu bukan sekedar saran untuk dipertimbangkan, tapi sebagai panggilan dari Paulus pada jemaat di Roma agar menjadikan Injil itu sebagai gaya hidup. Dari sini kita lanjut ke kalimat selanjutnya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuh itu sama kayak kita menyerahkan tubuh, artinya sama, menyerahkan dan mempersembahkan. Bisa kita pakai kayak istilahnya, di sini gerejanya ada persembahan ya, yang kayak uang persembahan itu, bahan semuanya ya. Nah kita anggap uang persembahan itu kan kita udah siapkan nih, kita persembahkan, pasti kita nggak minta kembalian dong, nggak minta kembalian, nggak minta dibalikin uangnya. Nah kita posisikan diri kita itu sebagai persembahan kepada Tuhan, persembahan yang hidup. Ada yang tahu nggak maksudnya persembahan yang hidup itu apa? Ya, udah. Nanti kita bahas lebih dalam lagi untuk persembahan yang hidup. Kita lanjut lagi ke kalimat selanjutnya. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau di sini tuh terjemahan aslinya itu masuk akal. Jadi itu adalah ibadahmu yang masuk akal. Jadi daging atau tubuh kita ini dimampukan atau dibangkitkan oleh Roh Allah agar kita dapat melakukan kehendak Allah. Kalau sudah dihidupkan atau dimampukan, maka tubuh kita itu sudah kudus dan berkenan. Jadi kudus dan berkenan yang ada di dalam ayat ini bukan semata-mata usaha kita untuk menjadi orang yang kudus dan berkenan, bukan. Tapi ini semua tuh karena kita sudah dimampukan oleh Tuhan. Jadi urutannya itu yang pertama, kita harus mau mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita memiliki kemauan untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, maka Roh Allah akan membantu kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang ada di dalam kita. Oke, ya. Perlu diingat lagi, pokoknya kudus dan berkenan itu bukan karena usaha kita sendiri, tapi karena kita dimampukan oleh Roh Kudus. Maka dari itu, tubuh kita seharusnya kita persembahkan dan serahkan kepada Tuhan agar menjadi persembahan yang hidup. Balik lagi ke persembahan yang hidup. Kita bahas yang ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Karena kita akan mempersembahkan tubuh kita, maka orang-orang percaya ini, yaitu kita, harus berhenti serupa dengan dunia ini. Ada yang tahu nggak maksudnya berhenti menjadi serupa dengan dunia ini? Atau ada yang ngerti kayak serupa dengan dunia ini karena kayaknya gimana? Apa? Ya, jahat. Ininya apalagi sih? Dosa ya. Pokoknya semacam itu. Di sini kan ada kata pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu kayak transformasi diri kita menjadi pembaharuan yang lebih baik pola pikirnya, sikap dan tindakan kita agar selaras dengan firman Tuhan. Jadi intinya kita menjadikan firman Tuhan ini sebagai cara dan gaya hidup. Oke.
Jadi bukan sekedar kita baca terus kita amin amin gitu doang, tapi kita renungkan dan menjadikan Alkitab ini sebagai cara hidup, gaya hidup kita. Pembaruan dan perubahan harus dibuktikan dengan menyelidiki kehendak Allah, mana yang baik dan yang berkenan, dan mana yang sempurna kepada Tuhan. Bagaimana sih kita bisa menyelidiki kehendak Allah? Yaitu dengan membaca Alkitab dengan rajin, berdoa, dan beribadah. Oke, kita balik lagi ke membahas persembahan yang hidup. Jadi kita sebagai anak-anak Allah itu harus menjadi persembahan hidup. Persembahan yang hidup itu bagaimana sih? Persembahan yang hidup artinya kita menjadikan hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Tentunya kalau kayak gitu hidup kita harus dijaga dong, ya kan? Dijaga perilaku tindakan kita agar orang-orang yang di luar dapat melihat kebaikan dan kasih Yesus dalam diri kita. Jadi kita harus dapat menjadi teladan dalam segala perilaku kita. Di sini ada kayak istilah, we are what we hear and what we see. Kita adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Jadi kalau kita misalnya kita terus-terusan melihat dan mendengar hal-hal yang negatif, otomatis maka perilaku dan tindakan kita semuanya akan negatif. Tapi kalau misalnya kita penuhin diri kita dengarin firman Tuhan, kita lihat hal-hal yang baik aja, itu otomatis perilaku kita juga akan menjadi positif. Jadi tolong jangan meniru atau mendengarkan kata-kata yang negatif ataupun perbuatan negatif orang-orang yang di sekitar kita. Jadi kita harus selalu menjadikan Alkitab ini sebagai acuan hidup. Aku juga mau sharing sedikit sih. We are what we hear and what we see. Jadi aku dulu pernah suka sama lagu-lagu yang liriknya itu sebenarnya suka. Kadang kan sekarang banyak ya lagu-lagu yang sesat yang suka menggunjingkan Tuhan, atau kayak ini, tahu Sailor Song nggak? Yang want you to stay all the night and love me like a sailor. Sebenarnya lagu kedengeran enak dong, banyak yang pakai juga. Tapi kalau misalnya kita selidiki dari liriknya itu sangat tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan dan bisa membuat pikiran kita tuh sesat gitu. Karena di situ ada kata-kata yang percabulan dan juga ada kata-kata di mana I don't believe in God. I don't believe in God. Jadi bahaya banget kalau misalnya kita dengerin terus lagu-lagu kayak gitu, kita ucapkan lagu-lagu kayak gitu, lama-lama itu menjadi pola pikir kita. Jadi aku mau ngasih saran aja supaya kita jangan terlarut dalam kenikmatan dunia ini dan selalu berusaha untuk tetap mempelajari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pemberkatan yang berkat-Mu hari ini kami dapat mempelajari firman Tuhan Yesus. Terima kasih yang menunjukkan kami agar kami dapat mengerjakan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami tetap menyertai kami dengan hikmat dan kemampuan dari Tuhan Yesus. Selama kami berperilaku, bertindak, dan mengambil tindakan Tuhan Yesus. Dalam kami Tuhan dan menurut Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Siapa tadi firman Tuhan? Apa tadi? Kalau anak simak tadi apa? Persembahan yang benar. Iya, bisa nggak dilakukan? Bisa. Iya. Ketika kita apa? Ketika kita mengundang Roh Kudus untuk membantu melakukannya. Ya, karena ada di firman Tuhan, roh memang penuh tapi daging lemah. Roh kita selalu penuh semuanya, tapi daging kita itu lebih berkuasa untuk melemahkan roh kita. Makanya ada penolong. Siapa itu penolong kita? Roh Kudus. Jadi anak-anak nih, ya, pasti diperhadapkan dengan berbagai masalah yang supaya kamu jatuh ke dalam berbagai dosa. Dosa apa aja? Tawuran, ya, kemudian tawuran, kemudian mencuri, berbohong, apalagi, ya, berantem, ya, gosipin, apalagi lagi sakit.
Udah, yuk silakan deh. Udah, yuk. Nah, ada yang ada ya, yang ada, jangan dipaksa ya. Oke. Kalau memang ada Tuhan, berkat Tuhan. Oke. Turun ngapain? Enggak disuruh begitu. Yang bertiga turun ke lapangan, yang lainnya udah masuk ke lapangan semua enggak ya? Kayaknya jalan-jalan doang ya, Bu. Ya, 81 bawa ini nak. Berarti belum ngapain gitu. Udah yang lain masuk kelas ya.